Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Mulyadi dengan NIM 17066230004 dari kelas S1 akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil yang telah saya lakukan mengenai pengaruh debt to total asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER terhadap net profit margin atau NPM pada sektor consumer non cyclical subsektor pengembangan tahun 2021 hingga 2023. Nah, di sini tuh saya udah mengumpulkan senilai 35 perusahaan dengan saya itu sendiri mengenai total DAR untuk X1, total DAR untuk X2 dan juga net profit margin atau Y-nya. Nah, di sini kita akan analisis seberapa pengaruh sih nilai dari X1 dan X2 ini terhadap nilai Y ini. Nah, di sini sebenarnya saya udah buat untuk uji regresi linear berganda. Di sini yang untuk hijaunya itu adalah hasilnya. Nah, ini juga untuk residu output yang telah dihasilkan. Saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan uji regresi linear berganda. Jadi yang pertama itu kita pilih yang ke data ini. Nah, di sini ada data analisis. Kalau misalkan teman-teman belum muncul data analisis, teman-teman bisa cari di internet ataupun di YouTube bagaimana cara memunculkan data analisis. Nah, setelah itu kita mencet aja data analisis dan di sini kita pilih yang regression atau regregasi. Oke, terus kita pencet OK. Nah, di sini kita masukin nih input Y range. Jadi kita masukin data-data yang Y. Di sini ada net profit margin yang Y. Kita input sampai data ke 35. Oke, terus untuk X-nya itu karena di sini kita X-nya ada 2, jadi kita pilih aja dua-duanya. Nah, di sini. Nah, karena tadi kita masukin labelnya juga atau nama-nama dari X1 dan X2 maupun Y, jadi kita klik yang bagian label. Terus karena di sini tuh kalian punya pilihan untuk memunculkan hasilnya nanti di sheet yang baru, terus ataupun di SPS yang baru. Maksudnya Excel yang baru ataupun di sheet yang ini. Nah, di sini aku pilih yang output range. Jadi misalnya aku pilih di bagian J. Nah, dan tadi kan ada hasil nilai residual ya. Dan untuk itu kita klik yang residual. Nah, harusnya habis itu kalian klik yang OK, nanti akan muncul hasilnya. Ya, karena aku udah bikin, jadi kita cancel aja. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Yang hijau ini tuh hasil-hasil buat uji regresi linear berganda. Kayak di sini, teman-teman bisa lihat di multiple R. Di sini tuh ada nilainya itu 0,361062322. Di mana nilai korelasi antara nilai DAR dan DAR itu terhadap NPM termasuk ke dalam kategori rendah. Nah, di sini aku udah bikin juga untuk tabel kategori tabel korelasinya, maaf. Nah, di sini tuh ternyata untuk X1 dan X2 terhadap Y ini tuh termasuk ke kategori rendah. Nah, selanjutnya buat R square. Nah, besarnya angka R square itu ada di 0,13066. Nah, hal ini tuh menunjukkan persentase variabel DAR dan DAR terhadap NPM adalah sebesar 13,03%, sedangkan sisanya 86,97% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, terus juga ada di sini adjusted R square. Nah, nilai koefisien determinasi senilai 0,0760 atau 7,60%, yang berarti bahwa DAR dan DAR menjelaskan bahwa NPM itu sebesar 7,60%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi dari X1 dan X2 ini menjelaskan pengaruhnya itu terhadap NPM itu senilai 7,60%. Terus juga sini ada nilai signifikan. Ya. Nah, di sini nilai signifikannya terlihat senilai 0,1070098. Nah, nilai signifikan ini tuh ternyata lebih besar daripada nilai alfa yang 0,05 atau 5%. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Jadi, karena di bawah dari nilai alfa, jadi makanya dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya itu kurang signifikan terhadap variabel Y gitu. Terus di sini kita ada bagian yang koefisien, di mana di sini persamaan regresi itu kan Y sama dengan, nah di sini tuh interceptnya itu 16,22. Jadi rumusnya Y sama dengan 16,22 ditambah dari sini nih total DAR koefisiennya itu 1,65. Nah, ditambah berarti jadi Y sama dengan 1622 ditambah 1,65 X1 ditambah juga dengan minus 031 X2. Nah, karena di situ tulisan koefisien dari X2 itu minus 0,315. Nah, di sini bisa kita lihat dari X1-nya kan bersisi itu nilainya positif ya. Dimana X1 positif 1,65, artinya ketika X1 naik itu maka nilainya juga akan ikut naik sebesar 1,65. Nah, sedangkan X2 negatif 0,31, artinya ketika X2 meningkat maka dia akan menurun senilai minus 0,315. Nah, terus juga bisa kita lihat di bagian yang ini P value. Jadi kan kita juga itu menggunakan P value, dimana untuk DAR satunya itu senilai 0,664, untuk DAR-nya sendiri itu bernilai 0,1653 dan seterusnya. Nah, di sini dari untuk yang X1 0,664 itu ternyata lebih besar daripada nilai alfa atau 5% ini, yang berarti bahwa variabel X1 ataupun DAR itu tidak memiliki signifikan mempengaruhi
terhadap Y atau NPM. Nah, untuk yang 0,0165 juga sama, ternyata itu nilainya lebih besar daripada nilai alfa atau 0,05 atau 5%, yang berarti bahwa variabel X2 atau DAR tidak signifikan mempengaruhi Y atau NPM. Nah, untuk yang residual outputnya itu nanti akan mempengaruhi uji asumsi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke uji asumsi klasik. Di sini masih sama untuk datanya, total DAR dan NPM itu masih sama. Terus kita harus masukin yang Y-pred-nya itu, kita lihat dari yang tadi hasil uji regresi linear berganda kita. Nah, di sini di residual output, kita masukin bagian net profit margin-nya ke dalam tabel bagian yang Y-pred-nya. Untuk yang E-nya ini juga sama, kita lihat di uji regresi linear berganda, dan bagian residual ini kita pindahkan ke bagian E ini. Nah, untuk Z-nya itu, nah setelah kita tadi udah dapat nih yang Y-pred dan E-nya ini, kita bikin untuk nilai rata-rata, dimana rata-ratanya ini diambil dari keseluruhan dari yang J2 dan J36, yaitu dari yang ini, bagian tabel ini. Jadi residual itu kita jumlah semuanya dan kita bagi. Nah, untuk standar deviasinya itu tinggal pakai rumus aja, terus kita hitung hasilnya 12,684 dan untuk rata-ratanya 1,37033. Nah, selanjutnya untuk ZE ini di sini ada rumusnya, jadi kita hitung dari yang nilai residual, misalnya PT Akasa dikurang dengan nilai rata-ratanya itu, baru dibagi dengan standar deviasinya, baru dapat dihasilkan untuk ZE-nya nih semua. Nah, untuk ZE yang seperti ini sebenarnya tinggal kita rapikan aja datanya dari yang minus ke yang positif gitu, kita urutin datanya. Nah, untuk tabel Z ini, dari hasil yang ada di ZE ini, kita lihat untuk di tabel Z ini kira-kira kita dapat nilai berapa ya. Dan nih di sini minus 2,15. Ini udah aku bikin juga, masukin juga untuk tabelnya. Nah, misalnya di sini 2,15. Nah, ini 2, 10, terus kita pilih yang kelima. 2, 3, 4, 5. Di sini berarti 0,01578. Oke, begitu untuk yang bagian tabel Z. Ini 0,01578. Nah, untuk yang pastinya ini, kita tinggal melakukan pengurangan aja 0,5 dikurang dari hasil tabel Z, itu ada hasil sini, lakukan untuk keseluruhan. Dan untuk yang FS ini, kita tinggal ngebagi aja dari C2 itu di sini misalkan, nah ini total datanya 35. Jadi misalnya ini data ke-1 atau data yang pertama ini, kan tadi dikurangin sama misalnya ini, bagi di sini C2 dibagi sama angka data keseluruhan dari 35. Nah, itu hasil ini. Nah, ini tuh berlaku untuk keseluruhan. Jadi seandainya yang kedua C3, nah dibagi sama 35. C3 itu tadi itu nilai nomor 2, itu option 2 dibagi 35. Untuk FT dikurang FS ini, jadi teman-teman tinggal kurangan aja sih dari yang FT ini dikurang FS. Nah, hasilnya itu dapat sekian. Nah, untuk ini pun juga sama, sebenarnya tinggal pakai rumus aja ABS F segini, terus dimasukin data yang 4 yang FT kurang FS gitu. Dan dapat hasil juga segini. Nah, habis itu kita melakukan perhitungan maksimal, data maksimal dari keseluruhan yang FS ini. Nah, itu pakai data maksimal. Terus juga karena misalkan di sini tuh kita kan habis hasil itu kita lakukan pengujian nih dengan uji delay force. Nah, nilai kritis L ini kan berapa gitu. Nah, karena kita tadi maksimal ada 0,585. Nah, di sini tuh kan tabel untuk nilai kritis uji delay force ini kan nggak ada yang sama persis ya untuk hasil taraf nyatanya ini. Jadi anggaplah kita pakai menggunakan 0,005 ini, dimana kan tadi datanya ada 35 perusahaan, maka kita menggunakan rumus yang ini 0,886 dibagi akar N atau akar dari data total perusahaan, satu perusahaan. Jadi hasilnya itu segini, 0,3962. Nah, berdasarkan hasil uji delay force diperoleh nilai statistik uji sebesar itu 0,3962 dan nilai kritis tabel sebesar 0,167. Nah, karena nilai uji lebih besar dari nilai kritis, maka H0 itu ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data itu tidak berdistribusi normal pada taraf signifikan 5%. Nah, ini tuh untuk hasil uji asumsi klasik seperti ini. Oke, kita balik lagi ke uji regresi linear berganda. Oke, jadi untuk kesimpulan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel depth to ascent ratio atau DAR dan depth to equity ratio atau DAR secara bersama-sama antara X1 dan X2 atau simultan itu tidak memiliki pengaruh positif atau tidak memiliki hal yang signifikan terhadap net profit margin gitu. Jadi untuk X1 dan X2 terhadap ini ternyata itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Yang mungkin cukup sekian hasil penjelasan mengenai hasil dari analisis dan penelitian yang telah saya lakukan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.